Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aisyah Ayu dengan NIM 2321508033 dari Prodi Hukum Keluarga semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ahmad Sofyan selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Materi yang akan saya sampaikan di video ini adalah materi tentang siwak. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Asy-Syirazi berkata, siwak hukumnya sunnah berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siwak membersihkan mulut dan menyenangkan roh. Siwak dianjurkan dalam 3 kondisi. Yang pertama, saat hendak sholat, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sekali sholat dengan bersiwak lebih baik dari 70 sholat tanpa bersiwak. Lalu yang kedua, saat gigi mulai menguning, berdasarkan riwayat Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bersiwaklah, jangan memasuki kediamanku dalam keadaan gigi mengerak. Yang ketiga, saat terjadinya perubahan bau mulut setelah bangun tidur atau disebabkan penyakit karena tidak makan. Bisa juga karena mengonsumsi makanan yang merubah bau mulut berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, saat bangun tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok gigi beliau dengan siwak. Bersiwak dilakukan karena orang tidur mulutnya tertutup dan menyebabkan perubahan bau mulut. Inti ini terdapat dalam segala hal yang membuat perubahan bau mulut. Karena itu, yang bersangkutan dianjurkan bersiwak. Toharoh menurut etimologi adalah suci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mardotun lirrob, artinya untuk menyenangkan Rob. Ulama berkata, kata Rob yang memakai huruf alif dan lam hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya bila tidak memakai alif dan lam. Kata Rob yang tidak memakai huruf alif dan lam disandarkan kepada makhluk. Contohnya, Robbul Mal yang artinya pemilik harta. Lalu ada Robbud Dar yang artinya pemilik rumah. Dan yang terakhir ada Robbul Masyiyah yang artinya pemilik binatang ternak. Seperti yang disabdakan Nabi SAW tentang unta hilang, yang artinya biarkan unta itu hingga pemiliknya datang. Nah, sebagian ulama mengingkari kata rob disandingkan kepada binatang dan hadis di atas membantah hal itu. Di antara hadis tentang keutamaan siwak yang disebut, meski hanya sebatas ulasan saja, adalah hadis Anas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku adalah yang paling sering bersiwak di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang artinya, sekali sholat dengan bersiwak lebih baik dari 70 sholat tanpa bersiwak, adalah hadis dhaif yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya dhaif. Bahkan hadis ini dinilai dhaif oleh yang lain. Hakim menyebut hadis di atas dalam Al-Mustadrak dan dia berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Tapi para ulama hadis mengingkari hal tersebut karena menurut mereka hakim dikenal mempermudah dalam memberi status sahih terhadap hadis. Sebab lainnya, lemahnya hadis ini tertumpu pada Muhammad bin Ishaq. Ia adalah pemalsu hadis dan tidak menyebut bahwa ia mendengar hadis tersebut. Pemalsu hadis bila tidak menyebut bahwa ia mendengar suatu hadis tidak bisa dijadikan dalil. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini dan masalah ini sudah paten bagi ahli disiplin ilmu hadis. Lalu,
Pernyataan hakim sesuai syarat Muslim tidaklah benar karena Muslim tidak meriwayatkan Muhammad bin Ishaq suatu hadis pun yang bisa dijadikan dalil. Namun Muslim hanya meriwayatkan hadis Muhammad bin Ishaq sebatas mutaba'ah. Seperti yang diketahui dari kebiasaan Muslim dan para ahli hadis lain, bahwa mereka menyebut hadis-hadis yang tidak dijadikan sebagai dalil, namun sebatas mutaba'ah saja untuk memperbuat, bukan untuk dijadikan dalil. Yang dijadikan patokan adalah sanad pertama saja, dan hal itu masyhur bagi mereka. Penjelasan hal ini sebenarnya dianggap cukup dengan mengemukakan hadis Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan di akhir hadis tersebut redaksi kulun sholati. Sebagian ulama besar keliru dan mengira bahwa Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dengan menempatkannya dalam jajaran hadis riwayat Muslim saja. Padahal Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam pembahasan tentang sholat Jumat. Sementara hadis Abbas tadi adalah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Khaitsamah dalam At-Tariq dan Al-Baihaqi dari Abbas. Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari Abbas dan kedua sanadnya tidak kuat. Al-Baihaqi berkata, hadis ini sanad dan kelemahannya dipertentangkan. Pernyataan serupa juga dikemukakan yang lain secara dalil. Hadis berikut sudah dirasa cukup sehingga tidak perlu lagi mengacu pada hadis tadi. Yang siwak itu membersihkan mulut. Adapun hadis Aisyah yang artinya saat bangun tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok-gosok mulut dengan siwak. Disebutkan dalam As-Sahihain dengan redaksi seperti itu dari riwayat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, bukan dari Aisyah. Ada yang mengatakan bahwa penyebutan Aisyah radhiyallahu an adalah kekeliruan penulis dan termasuk kesalahannya. Wallahu alam. Lalu kita lanjut ke penjelasan tentang bahasa. Para ahli bahasa menyatakan bahwa kata siwak disebut untuk menyatakan sebuah perbuatan menggosok gigi dan juga untuk alat yang dipakai untuk bersiwak. Tentang alat yang dikenakan juga disebut miswak. Kata ini diambil dari kata sauka saka fahu yasuku, yang artinya ia menggosok mulutnya dengan siwak. Dan bila Anda menyebutkan istaka yang artinya ia menggosok, berarti tidak perlu menyebut kata fam atau mulut. Kata siwak adalah bentuk muzakkar dinukil oleh Azhari dari bangsa Arab. Az-Zuhri berkata, apa yang dikemukakan oleh Laits bin Muzaffar bahwa kata siwak berbentuk mu'annas adalah keliru. Penulis Al-Muhkam menyebutkan bahwa kata siwak adalah bentuk muzakkar dan mu'annas, yakni ada dua versi bahasa. Para ahli bahasa menyatakan bahwa bentuk jamak siwak adalah suwuk, sama seperti kitabu yang bentuk jamaknya kutubun. Juga bisa diringankan dalam pengucapannya dengan menusukkan harakat huruf waw. Penulis Al-Muhkam berkata, Abu Hanifah Dainuri, imam ahli bahasa, berkata, kadang diungkapkan dengan menyebutkan huruf hamzah, yakni suwak. Kata siwak berasal dari kata kerja saka, yang berarti menggosok. Yang lain menyatakan bahwa asal katanya adalah tasawuk, yang berarti miring. Contohnya adalah al-ibilu tata sawuk, yang artinya unta tiba dengan berjalan miring. Yang benar, kata siwak berasal dari
asal kata kerja saka yang berarti menggosok. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang siwak membersihkan mulut dan menyenangkan roh. Penjelasan mengenai hal ini sudah dijelaskan sebelumnya. Huruf mim pada kata famun yang artinya mulut, masyhurnya hanya disebut satu saja, fam. Namun menurut versi lain membolehkan disebut tasydid, yakni famun. Sesuai dengan ungkapan penulis, siwak dianjurkan dalam 3 hal. Seperti itu juga yang disebutkan dalam Al-Muhadzab yang hanya menyebut 3 tanpa menyebut hal, dan itu benar. Hal menurut bahasa ada 2 versi, yaitu ada yang menyebut muzakkar dan ada yang menyebut muannas. Boleh diungkapkan dengan salah sata ahwal dan salah sa ahwal. Sabda Nabi SAW yang sekali sholat dengan bersiwak lebih baik dari 70 sholat tanpa bersiwak. Maksudnya adalah sekali sholat dengan bersiwak pahalanya lebih banyak daripada 10 kali sholat tanpa bersiwak. Lalu sabda Nabi SAW yang artinya bersiwaklah jangan memasuki kediamanku dalam keadaan gigi berkerak. Kata kulhu adalah bentuk jamak dari kata aklah, artinya kotoran yang menempel gigi berbentuk kuning dan keruh yang menumpuk. Penulis Al-Muhkam menyatakan juga ada yang menyebut kulah, contohnya adalah qolihar rojalu yang artinya seseorang giginya menguning, dan aklah yang artinya giginya menguning. Lalu ungkapan penulis terkadang disebabkan penyakit karena tidak makan. Azm menurut ahli bahasa bermakna menahan. Asy-Syafi'i juga menyebutkan hal itu, sementara sahabat-sahabat memberinya 2 makna. Yang pertama ada lapar dan yang kedua ada diam, dan itu keduanya benar. Siwak hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid dan sebagian besar sahabat-sahabat dari Daud bahwa ia mewajibkan siwak. Hawi menuturkan bahwa Daud mewajibkannya dan menurutnya sholat tidak batal bila tidak bersiwak. Ishaq bin Rahawayh menyatakan bahwa hukum bersiwak wajib bila ditinggalkan secara sengaja membatalkan sholat. Penukilan dari Ishaq ini tidak dikenal dan tidak benar. Qodi Abu Thayyib dan Abidi menyatakan bahwa Syekh Abu Hamid keliru dalam riwayat tentang wajibnya bersiwak dari Daud. Mazhab Daud menyatakan bersiwak hukumnya sunnah karena para sahabat-sahabat menyatakan bahwa menurutnya sunnah. Mereka mengingkari wajibnya bersiwak. Bantahan ini tidak sepatutnya dilayangkan kepada Abu Hamid. Pandangan Daud didasarkan pada tekstual perintah, sementara para sahabat kami berdalil seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya dan Al-Muqtasar dengan hadis Abu Hurairah yang telah kami sebut sebelumnya, yang artinya, andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Asy-Syafi'i berkata, andai wajib, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan mereka bersiwak, baik memberatkan maupun tidak. Berkenaan dengan hadis di atas, ulama menyatakan bahwa perintah menunjukkan arti wajib, sementara para sahabat berdalil kepada hadis-hadis lain dan hadis-hadis semisal. Kita tidak perlu membahas pengambilan dalil secara panjang lebar bila memang perbedaan pendapatnya tidak pasti. Hadis-hadis menyebutkan perintah bersiwak diartikan untuk arti anjuran sebagai langkah kompromisasi antar berbagai hadis. Perlu diketahui, bersiwak dianjurkan di berbagai hal kecuali bagi yang berpuasa setelah matahari condong ke arah barat.
anjuran bersiwak semakin dikuatkan di berbagai hal. Sementara redaksi penulis secara implisit hanya mengkhususkan pada ketiga kondisi yang telah disebutkan tadi. Tidak bisa dipastikan seperti itu, namun sebenarnya siwak dianjurkan saat kapanpun selain orang yang berpuasa berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siwak membersihkan mulut dan menyenangkan roh. Lalu ada beberapa kondisi di mana bersiwak lebih dianjurkan untuk dilakukan. Yang pertama, saat hendak sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik bersuci dengan air, tayamum, atau tanpa bersuci. Misalnya, bagi orang yang tidak menemukan air ataupun debu dan sholat begitu saja. Hal itu ditegaskan oleh Syekh Abu Hamid Mutawali dan lainnya. Yang kedua, saat gigi menguning. Dalilnya adalah hadis yang artinya siwak membersihkan mulut dan menyenangkan roh. Sedangkan hadis yang dijadikan sandaran oleh penulis tidaklah benar karena hadisnya lemah seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang ketiga, saat hendak berwudu. Hal itu disepakati oleh sahabat-sahabat kami dan diantaranya yang menegaskannya adalah kedua sahabat kami, yaitu Al-Hawi dan Asyamil. Hal ini tidak berseberangan dengan perbedaan pendapat para sahabat. Apakah bersiwak termasuk sunnah wudhu ataukah tidak? Karena hal itu hanya bertumpu pada perbedaan pandangan. Apakah siwak termasuk salah satu sunnah wudhu ataukah sunnah tersendiri saat berwudhu? Bukan sunnah wudhu. Seperti itulah mereka berbeda pendapat tentang pengucapan bismillah dan membasuh telapak tangan. Tidak diperdebatkan bahwa keduanya termasuk sunnah, tapi yang diperdebatkan adalah apakah termasuk sunnah wudhu. Landasan hukum disunahkannya bersiwak saat hendak wudhu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, andai aku tidak memberatkan umatku atau seluruh manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali saat hendak berwudu. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam kitab sahih mereka. Keduanya menilai sanad hadis ini sahih dan sanad-sanad hadis ini baik. Al-Bukhari menyebutkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya dalam pembahasan tentang puasa, namun hanya sebatas ulasan dengan redaksi yang memastikan. Lalu yang keempat, saat hendak membaca Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh Mawardi, Ar-Ruyani, penulis Al-Bayan, Rafi'i, dan lainnya. Yang kelima, saat bau mulut berubah. Perubahan bau mulut bisa disebabkan selepas tidur, memakan makanan yang berbau tidak sedap, karena tidak makan dan tidak minum, atau karena terlalu lama diam. Penulis Al-Hawi menuturkan, bisa juga karena banyak bicara. Lanjut ke masalah. Pertama, bila seseorang hendak sholat yang banyak salamnya seperti sholat tarawih, duha, sholat sunnah zuhur 4 rakaat atau sholat asar, sholat tahajud, dan lainnya dianjurkan untuk bersiwak setiap usai 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Yang kedua, Al-Muzani mengatakan dalam Al-Mukhtasar, Asy-Syafi'i berkata, aku suka bersiwak setiap kali hendak sholat, bagaimanapun juga saat bau mulut berubah. Seperti itu juga yang disebutkan dalam Al-Mukhtasar yang menyebut setiap kali tanpa menyebut kata sambung dan. Qadi Husain berkata, Al-Muzani membuang kata sambung dan, seperti itu juga yang dikemukakan oleh yang lain dan memang benar seperti yang mereka katakan. Asy-Syafi'i dalam Al-Um menyebut kata sambung dan
Pernyataan Asy-Syafi'i dan para sahabat sepakat menyebut bahwa siwak hukumnya sunnah saat hendak sholat meski bau mulut tidak berubah. Yang ketiga, disebutkan di awal pembahasan tentang nikah bahwa diriwayatkan dari At-Tirmizi dan dari Abu Ayyub radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 4 hal termasuk sunnah para rasul: rasa malu, mengenakan wewangian, siwak, dan nikah. At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis hasan. Seperti itulah yang dinyatakan oleh At-Tirmizi, padahal dalam sanadnya Al-Hajjaj bin Artah dan Abu Syamal. Hajjaj menurut jumhur adalah perawi dhaif, sementara Abu Syamal adalah perawi yang tidak dikenal. Sepertinya riwayat ini dikuatkan oleh sanad lain sehingga statusnya menjadi hasan. Imam Abu Musa Asbahani menyebutkan dan menjelaskan hadis tadi dalam Istighna fi Isti'mal al-Hinna. Ia berkata, sanad dan matan hadis ini masih diperdebatkan. Hadis tersebut diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Anas, dan kakek Malih. Semuanya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka semua sepakat menyebutkan kata haya. Seperti itu juga yang disebutkan oleh At-Tabari, Ad-Daraqutni, Abu Syekh, Ibnu Mandah, Abu Naim, dan para imam hadis lain. Begitu juga yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dan kitab-kitab lain. Lanjut, nomor 2, Asy-Syirazi berkata, bersiwak hanya dimakruhkan dalam satu kondisi saja, yaitu bagi orang yang berpuasa setelah matahari condong ke arah barat. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bau mulut orang puasa sungguh lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya minyak kasturi. Selain itu, siwak menghilangkan hal itu, karena itu siwak harus dimakruhkan di samping karena efek ibadah disaksikan keharumannya bagi pelakunya sehingga dimakruhkan untuk dihilangkan seperti darah yang mati syahid. Masuk ke penjelasannya, hadis Abu Hurairah tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut hanya penggalan saja. Kata khuluf artinya perubahan bau mulut dan tidak boleh diungkapkan dengan khuluf. Contohnya adalah khulufa famuson timi, yang artinya bau mulut orang puasa berubah. Siwak tidak dimakruhkan dalam satu kondisi seorang pun, kecuali bagi yang berpuasa setelah matahari condong ke barat. Hal ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Mukhtasar Al-Muzani dalam pembahasan puasa dan lainnya. Para sahabat kami juga menyatakan hal yang serupa. Abu Isa At-Tirmizi menuturkan dalam kitab Al-Jami' pembahasan tentang puasa dari Asy-Syafi'i bahwa bersiwak bagi orang puasa tidak terlarang baik di permulaan siang atau di akhirnya. Penukilan ini unik, meski kuat dari segi landasan hukum, seperti itu juga yang dikemukakan oleh Al-Muzani dan sebagian besar ulama, dan itulah pendapat pilihan. Namun menurut pendapat yang masyhur, bersiwak bagi orang yang puasa adalah makruh, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Makruh tetap berlaku hingga matahari terbenam. Syekh Abu Hamid berkata, hingga yang bersangkutan berbuka. Para sahabat berkata, adanya kami membedakan antara sebelum matahari condong ke barat dan sesudahnya adalah karena perubahan bau mulut dari lambung. Terlihat pada waktu itu karena puasa, bukan karena makanan yang ada di lambung. Lain halnya bila sebelum matahari condong ke barat. Nadir bin Syamil berkata, syahid itu hidup. Mereka disebut syahid karena mereka hidup di sisi roh mereka. Yang lain berkata,
karena para malaikat rahmat menyaksikannya lalu mencabut nyawanya. Ada juga yang berpendapat karena termasuk yang disaksikan antara para umat pada hari kiamat kelak. Az-Zuhri menukil pandangan-pandangan ini. Sementara itu, ada yang berpendapat karena keimanannya disaksikan dan akhir kehidupannya yang baik berdasarkan kondisi aslinya. Selain itu, ada yang berpendapat juga karena ia memiliki saksi saat terbunuh, yaitu darahnya mengingat yang bersangkutan dibangkitkan dalam keadaan lukanya memancarkan darah. Ada pula yang berpendapat karena ruhnya menyaksikan surga, sementara ruh-ruh lainnya hanya bisa menyaksikannya di hari kiamat. Kedua, berkenaan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bau mulut orang puasa sungguh lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya minyak kasturi. Terjadi perdebatan antara Syekh Abu Hamir bin Salah dan Syekh Abu Muhammad bin Abdussalam. Apakah keharumannya terjadi di dunia dan di akhirat, ataukah terjadi di akhirat saja? Abu Hamid berkata, di akhirat secara khusus berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang puasa sungguh lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya minyak kasturi di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Abu Amir berkata, itu berlaku secara umum di dunia dan akhirat. Abu Amir bersandar pada banyak dalil, di antaranya yang disebutkan dalam Al-Musnad As-Sahih karya Abu Hatim bin Hibban Al-Busti, salah seorang hadis dan fikih sahabat kami. Ia menuturkan bab kejadian hal tersebut pada hari kiamat dan bab kejadian hal tersebut di dunia. Dalam bab ini, Abu Hatim meriwayatkan dengan sanad kuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bau mulut orang puasa sungguh lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya minyak kasturi. Imam Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir radhiyallahu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya di bulan Ramadan umatku diberi 5 hal. Beliau selanjutnya bersabda, yang kedua, mereka berada di waktu sore, sementara bau mulut mereka lebih wangi di sisi Allah melebihi minyak kasturi. Imam Hafiz Abu Bakar Sam'ani meriwayatkan hadis ini dalam Al-Amali dan berkata, hadis ini adalah hadis hasan. Masing-masing dari kedua hadis tersebut menegaskan bahwa saat adanya bau mulut di dunia terwujud, sifat harumnya yang melebihi minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Lalu Abu Bakar meneruskan, para ulama timur dan barat menyatakan makna seperti yang aku sebutkan ini dalam penafsiran mereka. Al-Khattabi berkata, keharuman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keridhaan atas puasa yang dilakukan sanjungan untuk orang yang puasa. Ibnu Abdul Bar berkata, artinya adalah lebih bersih di sisi Allah, lebih dekat kepadanya, dan lebih tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi bau minyak kasturi. Al-Bagawi dalam Syarh As-Sunnah berkata, artinya adalah pujian untuk orang yang berpuasa dan keridhaan atas perbuatan yang dilakukannya. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Al-Qaduri, Imam ahli fikih mazhab Hanafi, dalam kitabnya Al-Khilaf. Artinya adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi bau yang harum. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Bauni, ahli fikih mazhab Maliki generasi terdahulu. Juga dikemukakan oleh Imam Abu Usman As-Sabuni, Abu Bakar Sam'ani, dan Abu Hafiz Safar dari kalangan ahli fikih Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Amali, Abu Bakar Arabi, Al-Maliki, dan lainnya. Para ulama timur dan barat itu tidak menyebutkan selain yang telah disebutkan tadi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyebutkan satu sisi kekhususan dengan sisi yang lain. Padahal kitab-kitab karya mereka penuh berisi
berbagai sisi masyhur dan berbahasa Arab. Meski riwayat yang menyebutkan hari kiamat masyhur disebutkan dalam kitab Sahih, tapi mereka memastikan bahwa maknanya adalah keridoan, penerimaan amal baik dan lainnya yang berlaku di dunia akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian siwak ini sama seperti menggosok gigi. Lalu, siwak itu bersifat sesuai kondisi, tetapi banyak juga para ulama-ulama yang berpendapat berbeda-beda terhadap sifat siwak ini. Lalu, hukum dari siwak ini sama seperti dengan sifat, bahwa banyak ulama-ulama yang memberikan pendapat berbeda terhadap bersiwak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.